Halo semuanya, gimana kabar kalian? Sehat kan? Pada video kali ini kita akan belajar tentang IPA kelas 7. Bahasan kita kali ini adalah mengenai tata surya. Yang akan kita bahas topiknya adalah mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke, yuk kita lihat videonya seperti apa sih? Kita sering berbicara bulan bersinar di malam hari, bulan menyinari bumi. Apakah bulan itu mengeluarkan cahaya? Apakah bulan itu bisa memancarkan cahaya? Bulan itu apa? Bulan adalah satelit alami yang mengelilingi bumi. Permukaan bulan itu tidak rata, kering, tandus, tetapi berbukit-bukit dan banyak kawah. Bulan tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, melainkan hanya memantulkan sinar dari matahari. Jadi, bulan itu tidak memancarkan cahayanya, tetapi bulan hanya memantulkan sinar dari matahari. Ini kan ada bagian terang dan bagian gelap daripada gambar ini ya. Nah, bagian yang terang itu apa? Bagian yang gelap itu apa? Daerah yang tampak terang adalah permukaan yang berbukit-bukit. Sedangkan daerah yang tampak gelap adalah permukaan yang memiliki kawah. Bulan tidak mempunyai atmosfer, sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Bagaimanakah gerakan bulan itu? Bulan melakukan 3 gerakan, yaitu yang pertama, berotasi pada porosnya, yang kedua, beredar mengelilingi bumi, dan yang ketiga, bersama bumi beredar mengelilingi matahari. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan rotasi bulan? Rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya dari arah barat ke arah timur. Kecepatan bulan dalam mengitari bumi sama dengan rotasi pada porosnya. Akibatnya, permukaan bulan terlihat dari bumi selalu sama. Penampakan bulan dari bumi tidak sama. Perubahan penampakan bulan tersebut dinamakan fase-fase bulan. Ini adalah gambar penampakan bulan dari bumi. Ada 8 fase penampakan bulan. 8 fase penampakan bulan itu antara lain yang pertama adalah bulan baru. Fase penampakan bulan berada di antara bulan dan matahari. Fase yang kedua, bulan sabit muda. Fase ini terjadi pada hari keempat ketika bulan berada pada posisi 45 derajat. Yang ketiga, bulan separuh. Pada fase ini, bulan tampak seperti setengah lingkaran. Fase yang keempat, bulan cembung. Bulan terlihat seperti cakram. Fase ini terjadi pada hari ke-11 ketika bulan berada pada posisi 135 derajat. Fase kelima yaitu bulan purnama. Fase ini bulan terlihat seperti lingkaran penuh. Fase ini terjadi di hari ke-14 ketika bulan berada pada posisi 180 derajat. Fase yang ke-6 bulan cekung. Fase ini terjadi di hari ke-17 ketika bulan berada pada posisi 225 derajat. Fase yang ke-7 yaitu bulan separuh. Fase ini terjadi di hari ke-21. Dan fase yang ke-8 adalah bulan sabit tua. Sekarang kita bahas gerhana. Kata-kata gerhana mungkin tidak asing, bahkan mungkin kalian pernah melihat gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan gerhana?
Gerhana adalah peristiwa terhalangnya sinar matahari oleh bumi atau bulan sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Gerhana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Sekarang kita bahas mengenai gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi jika posisi bulan berada di antara matahari dan bumi terletak dalam satu garis. Hal ini mengakibatkan bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru atau bulan muda. Ada 3 kemungkinan terjadinya gerhana matahari. Yang pertama yaitu gerhana matahari total, yang kedua gerhana matahari cincin, dan yang ketiga gerhana matahari sebagian. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan gerhana matahari total? Gerhana matahari total terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari total hanya terjadi selama 6 menit. Yang kedua adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi pada daerah yang terkena langgitan umbra, sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Yang ketiga adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra, bayangan inti, dan penumbra, bayangan kabur, sehingga matahari kelihatan sebagian. Sekarang kita bahas mengenai gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi jika posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Gerhana bulan dapat terjadi saat bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan terjadi pada saat bulan purnama, saat seluruh bagian bulan masuk ke dalam daerah umbra atau bayangan inti. Maka terjadi gerhana bulan total. Bulan berada dalam penumbra daerah bayangan kabur bisa mencapai 6 jam, sedangkan proses bulan berada dalam umbra atau bayangan inti hanya sekitar 40 menit. Di akhir video pembelajaran ada beberapa soal yang berkaitan dengan isi video tadi. Ini soalnya ya. Demikianlah video pembelajaran dari Sains Kelasku mengenai tata surya, yaitu tentang gerhana matahari dan gerhana bumi. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Di akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.